pendidikan finansial lebih berharga daripada gaji besar. Gaji besar tanpa pengetahuan finansial seperti air yang mengalir melalui ember bocor. Belajarlah tentang bunga majemuk, diversifikasi investasi, dan pengelolaan risiko. Pengetahuan ini akan membuat uang Anda bekerja lebih keras daripada Anda. Uang tidak membeli kebahagiaan, tetapi bisa membeli kebebasan. Kebahagiaan berasal dari hubungan, tujuan, dan kesehatan, tetapi uang bisa memberi Anda kebebasan untuk mengejar hal-hal tersebut tanpa tekanan finansial. Fokuslah untuk menggunakan uang sebagai alat untuk menciptakan ruang bagi kebahagiaan sejati. Tabungan adalah bentuk cinta diri. Menyisihkan uang untuk masa depan adalah tindakan cinta terhadap diri Anda sendiri dan keluarga. Tabungan bukan hanya tentang angka, tetapi tentang ketenangan pikiran bahwa Anda siap menghadapi ketidakpastian hidup. Jangan mengejar uang, kejar nilai. Orang-orang yang sukses secara finansial fokus pada memberikan solusi atau nilai kepada dunia. Apakah Anda seorang pengusaha, karyawan, atau seniman? Tanyakan. Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Uang akan mengikuti nilai yang Anda berikan. Kekayaan dibangun dengan konsistensi, bukan keberuntungan. Lotre atau keberuntungan mungkin memberi Anda uang, tetapi hanya konsistensi yang membangun kekayaan abadi. Sisihkan 10% dari penghasilan Anda setiap bulan untuk investasi, dan dalam beberapa tahun Anda akan melihat hasilnya. Belanja impulsif adalah kebocoran finansial. Setiap pembelian yang tidak direncanakan adalah seperti air yang bocor dari ember kekayaan Anda. Terapkan aturan 24 jam. Jika Anda ingin membeli sesuatu yang tidak direncanakan, tunggu sehari penuh sebelum memutuskan. Diversifikasi adalah pelindung kekayaan. Jangan mengandalkan satu sumber pendapatan atau satu jenis investasi. Seperti kapal dengan banyak sekat kedap air, diversifikasi membuat Anda tetap aman meski satu bagian bocor. Cobalah kombinasi saham, obligasi, properti, atau bisnis kecil, J. Uang tidak mendefinisikan kesuksesan. Kesuksesan adalah tentang dampak yang Anda ciptakan, hubungan yang Anda jaga, dan kedamaian yang Anda rasakan. Uang hanyalah alat pendukung, bukan ukuran utama kesuksesan Anda. Berbagi adalah bagian dari kelimpahan. Memberi kepada orang lain, baik melalui sedekah, donasi, atau membantu teman, menciptakan siklus kelimpahan. Ketika Anda berbagi, Anda mengirim sinyal ke alam semesta bahwa Anda percaya ada cukup untuk semua orang. Jangan takut gagal dalam mengelola uang. Setiap investor sukses pernah membuat kesalahan. Kegagalan finansial adalah pelajaran berharga yang mengasah intuisi Anda. Yang penting adalah bangkit, belajar, dan terus maju dengan lebih bijak. Harga bukan selalu cerminan nilai. Barang mahal seringkali dijual untuk status, bukan kualitas. Sebelum membeli, tanyakan, apakah ini benar-benar memberikan nilai sebanding dengan harganya? Fokus pada fungsi dan manfaat, bukan merek. Uang adalah energi yang mengalir. Seperti air, uang harus mengalir untuk tetap hidup. Menimbun uang karena ketakutan membuatnya stagnan, tetapi membelanjakan atau menginvestasikannya dengan bijak membuatnya berlipat ganda. Temukan keseimbangan antara menyimpan dan mengalirkan. Pendapatan pasif adalah kunci kebebasan finansial. Bayangkan bangun tidur dan melihat rekening Anda bertambah tanpa harus bekerja. Itulah kekuatan pendapatan pasif. Mulailah dengan investasi kecil seperti dividen saham, atau menyewakan aset untuk membangun aliran pendapatan ini. Jangan bandingkan dompet Anda dengan orang lain. Media sosial sering menipu kita dengan gambaran kekayaan orang lain. Fokus pada perjalanan Anda sendiri. Orang lain mungkin terlihat kaya, tetapi Anda tidak tahu utang atau tekanan di baliknya. Hemat bukan berarti pelit. Menghemat adalah tentang memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Jika Anda menolak makan di restoran mahal untuk menabung demi pendidikan anak, itu bukan pelit, it's smart. Uang tidak menyelesaikan semua masalah. Uang bisa membeli obat, tetapi tidak kesehatan. Bisa membeli rumah, tetapi tidak kehangatan keluarga. Fokus pada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang untuk hidup yang lebih seimbang. Berinvestasi pada diri sendiri adalah investasi terbaik. Kursus, buku, atau pelatihan yang meningkatkan keterampilan Anda adalah investasi dengan ROI tak terbatas. Semakin Anda berkembang sebagai individu, semakin besar peluang finansial yang akan datang. Hindari mentalitas cepat kaya.
Skema cepat kaya seringkali terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Fokus pada strategi yang terbukti, seperti menabung, berinvestasi, dan membangun bisnis secara bertahap. Kesabaran adalah kunci. Uang adalah cerminan prioritas Anda. Lihat pengeluaran Anda bulan ini. Apa yang dikatakannya tentang Anda? Apakah Anda menghabiskan lebih banyak untuk hiburan atau untuk masa depan? Sesuaikan pengeluaran dengan nilai dan tujuan hidup Anda. Rencana keuangan adalah peta menuju tujuan Anda. Tanpa peta, Anda akan tersesat di hutan keuangan. Buat rencana yang mencakup tabungan, investasi, dan dana darurat. Tinjau rencana ini setiap beberapa bulan untuk memastikan Anda tetap di jalur. Jangan biarkan uang mengendalikan emosi Anda. Ketakutan kehilangan uang atau keserakahan untuk mendapat lebih bisa membuat Anda mengambil keputusan buruk. Tetap tenang dan logis saat mengelola keuangan, seperti seorang kapten yang menavigasi kapal di badai. Berpikir besar mulai kecil. Punya impian besar seperti pensiun dini? Mulailah dengan langkah kecil, seperti menabung 100.000 per bulan. Impian besar tercapai melalui tindakan kecil yang konsisten. Uang adalah pelayan, bukan tuan. Jika Anda merasa tertekan oleh tagihan atau keinginan untuk membeli sesuatu, uang sedang mengendalikan Anda. Ambil kendali dengan membuat anggaran dan memprioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Kekayaan bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang menjadi. Kekayaan sejati adalah menjadi pribadi yang bijak, murah hati, dan bertanggung jawab. Uang hanyalah alat untuk memperkuat nilai-nilai ini dalam hidup Anda. Jangan menunda investasi. Waktu adalah aset terbesar dalam investasi karena efek bunga majemuk. Menunda investasi setahun bisa merugikan Anda jutaan di masa depan. Mulailah hari ini meski hanya dengan 50.000. Belajar dari kesalahan finansial orang lain. Amati orang-orang di sekitar Anda yang terjebak dalam utang atau gagal dalam investasi. Pelajari apa yang salah dan hindari jebakan yang sama. Pengalaman orang lain adalah guru gratis. Uang tidak membuat Anda lebih baik atau lebih buruk. Uang hanya memperkuat karakter Anda yang sudah ada. Jika Anda murah hati, uang akan membuat Anda lebih dermawan. Jika Anda egois, uang bisa memperburuk sifat itu. Fokus pada pengembangan karakter. Keberanian diperlukan untuk menciptakan kekayaan. Berinvestasi, memulai bisnis, atau meminta kenaikan gaji membutuhkan keberanian. Hadapi ketakutan Anda dan ambil risiko yang terukur. Di sanalah pertumbuhan finansial terjadi. Berhenti mengejar status melalui uang. Mobil mewah atau tas desainer seringkali adalah jebakan untuk menutupi rasa tidak aman. Alihkan fokus Anda pada membangun aset yang menghasilkan pendapatan, bukan simbol status. Uang adalah cerminan disiplin Anda. Orang yang disiplin dengan keuangan mereka biasanya disiplin dalam aspek lain kehidupan. Latih disiplin dengan membuat anggaran, menabung secara rutin, dan menghindari godaan konsumtif. Jangan takut meminta bayaran yang pantas. Banyak orang meremehkan nilai kerja mereka karena takut ditolak. Ketahui nilai Anda, dan jangan ragu untuk meminta kompensasi yang sesuai. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Kekayaan sejati adalah ketenangan pikiran. Uang yang memberi Anda rasa aman, bebas dari stres finansial adalah kekayaan yang sesungguhnya. Bangun dana darurat dan investasi jangka panjang untuk mencapai ketenangan ini. Hindari gaya hidup inflasi. Ketika penghasilan Anda naik, jangan langsung meningkatkan pengeluaran. Simpan atau investasikan kelebihan tersebut untuk mempercepat perjalanan menuju kebebasan finansial. Uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Uang bukanlah puncak dari kesuksesan, melainkan sarana untuk mewujudkan impian Anda. Bayangkan uang sebagai palu dan paku. Alat ini hanya berguna jika Anda tahu apa yang ingin Anda bangun. Tanpa visi yang jelas, uang hanya akan menjadi beban. Tentukan tujuan hidup Anda. Apakah itu kebebasan, petualangan, atau membantu orang lain? Dan gunakan uang sebagai jembatan menuju tujuan tersebut. Kekayaan sejati adalah waktu dan kebebasan. Kekayaan bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang memiliki kendali atas waktu Anda. Seseorang dengan jutaan rupiah yang terjebak dalam pekerjaan yang dibenci tidak lebih kaya dari seseorang dengan penghasilan sederhana, tetapi bebas menentukan hidupnya. Prioritaskan kebebasan untuk memilih apa yang Anda lakukan setiap hari.
Penghasilan Anda bukan cerminan nilai diri Anda. Jangan biarkan jumlah di rekening bank mendefinisikan harga diri Anda. Nilai Anda terletak pada karakter, kontribusi, dan hubungan Anda dengan orang lain. Uang hanyalah angka yang bisa berubah seiring waktu, tetapi integritas dan tujuan hidup Anda adalah kekayaan yang tak ternilai. Belajar mengelola uang adalah keterampilan hidup. Sama seperti Anda belajar berjalan atau membaca, mengelola uang adalah keterampilan yang bisa diasah. Mulailah dengan membuat anggaran sederhana, memahami investasi dasar, dan belajar dari kesalahan kecil. Setiap langkah kecil dalam literasi finansial membawa Anda lebih dekat ke kebebasan finansial. Berpikir jangka panjang adalah kunci kekayaan. Kepuasan instan, seperti membeli gadget terbaru, seringkali mengorbankan masa depan Anda. Orang kaya sejati berpikir dalam dekade, bukan hari. Mulailah menabung atau berinvestasi meski hanya sedikit. Efek bunga majemuk akan menjadi sekutu terbesar Anda seiring waktu. Uang mengalir ke mereka yang menghargainya. Menghargai uang berarti memperlakukannya dengan penuh kesadaran. Catat setiap pengeluaran, hindari pemborosan, dan alokasikan uang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ketika Anda menghormati uang, Anda menciptakan pola pikir kelimpahan yang menarik lebih banyak peluang. Berinvestasi adalah cara menanam benih untuk masa depan. Bayangkan setiap rupiah yang Anda investasikan sebagai benih yang ditanam di ladang. Dengan kesabaran dan perawatan, benih itu akan tumbuh menjadi pohon besar. Mulailah dengan investasi sederhana seperti reksadana atau saham, dan biarkan waktu bekerja untuk Anda. Hutang bukan musuh, tetapi alat yang harus digunakan dengan hati-hati. Hutang untuk membeli rumah atau memulai bisnis bisa menjadi langkah strategis, tetapi hutang untuk gaya hidup konsumtif adalah jebakan. Sebelum berutang, tanyakan, apakah ini akan menghasilkan nilai jangka panjang atau hanya kepuasan sementara?